Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perulangan. Langsung saja. Nah, kita di sini akan bahas pengertian dari perulangan atau looping, kemudian perulangan dengan fungsi for, perulangan dengan fungsi while, perulangan dengan fungsi do while. Nah, apa sih itu perulangan? Perulangan dapat diartikan sebagai berikut. Jadi perulangan dalam bahasa Inggris itu disebut dengan loop. Adalah instruksi program yang bertujuan untuk mengulang beberapa baris perintah. Nah, fungsi paling sederhana yaitu untuk mempermudah melakukan suatu proses yang berulang-ulang, seperti mencetak angka 1 sampai 100. Ada 3 cara untuk melakukan perulangan di C++. Yang pertama for, while, dan juga do while. Kita akan bahas perulangan for terlebih dahulu. Nah, ini perulangan dengan fungsi for. Penulisan dasar for-nya itu seperti ini. Jadi for, kemudian star, condition, increment, lalu statement. Nah, star adalah kondisi pada saat awal perulangan. Biasanya kondisi awal ini digunakan untuk membuat dan memberikan nilai kepada variabel yang digunakan untuk mengontrol perulangan. Kemudian kapan for loop ini digunakan? Jadi for loop ini digunakan ketika kita sudah mengetahui berapa banyak iterasi yang diperlukan, atau ketika kita ingin mengulang sejumlah tertentu berdasarkan variabel atau batas yang sudah ditentukan sebelumnya. Kita bisa lihat di sini untuk struktur umumnya. Jadi for, kemudian inisialisasi, kondisi perubahan, lalu kode yang akan dijalankan. Nah, langsung saja kita akan ke contoh programnya. Kita akan menggunakan aplikasi dev. Kita ketik dulu di sini include, kemudian iostream, kemudian kita ketik using mem space std, lalu integer main, kemudian kita ketik integer tinggi. Lalu kita kasih di sini komentar. Untuk menyimpan tinggi. Cout. Kemudian kita ketik masukkan tinggi segitiga. Kemudian cin, kita ketik sini segitiga, siku-siku dengan tinggi.
with GPS kami gingineka na sesuai. Integer A sama dengan 0. Kita kasih titik koma, kemudian A tinggi, A plus, kemudian kurung awal, lalu kita ketik lagi for. Nah, setelah ini kita akan jelaskan mengenai programnya. Sukan bro. 미가 스파서 블렌더와니 도롱에서 İleride bir yok tabii ki. Yun, hap bilen. Vamos a clic. Vaya los serios. Kita kasih komentar di sini supaya lebih mudah untuk dipahami. Oh, so Dari penegasan tek. Nah, untuk Nah, kalau ini include IOStream itu untuk memasukkan library standar untuk input dan outputnya. Dan kemudian kalau mainnya di sini, fungsi main itu fungsi utamanya ini. Integer main itu adalah fungsi utama yang merupakan titik masuk dari programnya. Kemudian ini adalah deklarasi variabel tinggi untuk menyimpan tinggi segitiga yang akan dimasukkan oleh pengguna. Kemudian kita input tinggi segitiganya, kita nanti tulis angkanya. Di sini masukkan tinggi segitiga, kemudian cin tinggi, lalu cout ini fungsinya untuk meminta pengguna memasukkan tinggi segitiga, kemudian cin-nya itu digunakan untuk membaca input dari pengguna untuk menyimpannya dalam variabel tinggi. Kemudian nanti akan menampilkan segitiga. Jadi kemudian sini cout segitiga siku-siku dengan tinggi. Nanti akan menampilkan pesan yang menyatakan tinggi segitiga yang telah dimasukkan. Nah, kalau return itu menyatakan bahwa program telah selesai dieksekusi dengan sukses. Kita coba run. Oh, di sini ada yang salah. Oh, di sini kurang ini titik komanya. Kita coba jalankan. Kita masukkan tinggi segitiga kasih 12. Nah, segitiga siku-siku dengan tinggi 12. Jadi ini mencetak. Nah, ini adalah outputnya. baik teman-teman, jadi sebelumnya kita sudah membahas materi perulangan for, maka sekarang saya akan melanjutkan perulangan dengan fungsi while. Nah, dalam perulangan while, program akan terus melakukan perulangan dengan mengeksekusi pernyataan target selama kondisi tertentu bernilai benar. Nah, dalam penulisan dasar format perulangan while dalam C++ adalah sebagai berikut. While condition statement. Condition adalah kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan berlangsung. Jadi kondisi ini mirip seperti perulangan for. Nah, untuk penggunaannya, jadi penggunaan while loop ini
digunakan ketika kita ingin mengulang suatu blok kode selama suatu kondisi bernilai true. Jadi, jika kondisi dievaluasi sebelum eksekusi pertama kali, jika kondisi awal sudah false, kode dalam loop tidak akan dijalankan. Untuk struktur umum itu kondisi, while, kemudian kondisi, terus kode yang akan dijalankan. Nah, condition tadi itu akan diperiksa pada tiap perulangan, dan hanya jika hasilnya false, maka proses perulangannya itu berhenti. Artinya kita tidak tahu berapa banyaknya perulangan. Statement adalah kode program yang akan diulang. Tanda kurung kurawal diperlukan untuk membatasi blok program yang akan diulang. Jika statementnya hanya terdiri dari satu baris, maka tidak diperlukan. Sintaksnya while, kondisi, kemudian kode yang akan dijalankan. Contohnya kita mencetak angka 1 sampai 5 menggunakan while. Pertama kita deklarasikan dulu variabelnya i sama dengan 1 tipe data integer, kemudian while i lebih kecil sama dengan 5, cout pengulangan ke i inline. Nah, kita langsung ke contoh programnya. Pertama kita buat dulu programnya, include string, kemudian using namespace std, inline, deklarasikan variabel awal dan akhir integer, kemudian menampilkan cout, masukkan nilai awal bilangan, masukkan nilai akhir bilangan, sin awal dan sin akhir. Cout menampilkan bilangan genap dari awal hingga akhir, kemudian inline perulangan while digunakan ketika kita mau mencetak bilangan genap. Nah, di sini ya kita mau mencetak bilangan genap. Pertama menampilkan bilangan genap dari awal hingga akhir, kemudian masukkan perulangannya awal lebih kecil sama dengan akhir. Nah, di sini di dalam perulangan terdapat sebuah kondisi, dalam perulangan while ini terdapat sebuah kondisi if, di mana ini berfungsi untuk memeriksa apakah nilai awal itu bilangan genap atau tidak. Kita menggunakan operator yang namanya modulo. Nah, jika awal bilangan genap ini hasil awalnya modulo 2 sama dengan 0, maka nilai awal akan dicetak. Kemudian di sini awal plus itu setiap iterasi nilai awal akan ditambah 1 menggunakan perintah ini, awal kemudian tanda tambahnya 2 kali. Dan pada akhir program kita menggunakan fungsi return untuk menghentikan program. Kita coba jalankan. Nah, di sini kita disuruh masukkan nilai awal bilangan. Misalnya 1. Nilai akhir bilangan misalnya 10 dan enter. Nah, di sini sudah tertampil bilangan genap dari angka 1 hingga 10. Karena kita menggunakan modulo tadi, jadi dia yang muncul hanya angka yang genap, yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Next. Nah, selanjutnya perulangan dengan fungsi do while. Jadi perulangan while tadi sama do while itu pada dasarnya hampir sama. Hanya perbedaannya itu terletak pada lokasi pengecekan kondisi perulangan, seperti sintaks di atas ini. Nah, kapan itu do while loop digunakan? Jadi do while loop ini digunakan ketika kita ingin memastikan bahwa
kode di dalam loop dijalankan minimal sekali meskipun kondisi awal sudah false. Nah, ini karena evolusi kondisi dilakukan setelah dua kode dijalankan. Struktur umumnya itu do, kemudian kode yang akan dijalankan while kondisi. Nah, dalam struktur while, pengecekan untuk kondisi perulangan dilakukan di awal, sehingga jika kondisi tidak terpenuhi, maka perulangan akan berhenti, tidak akan pernah dijalankan. Namun, pada perulangan do while, pengecekan kondisi akan dilakukan di akhir perulangan, sehingga walaupun kondisi adalah false, perulangan akan tetap berjalan minimal satu kali. Statement adalah kode program yang akan diulang, dan condition adalah kondisi yang harus dipenuhi agar perulangannya berlangsung. Bentuk sintaksnya do, kemudian kode yang akan dijalankan, while kondisi. Baik, kita langsung ke contoh programnya. Pertama, input IOStream using namespace std in main. Deklarasikan variabelnya integer in pilihan do, kemudian tampilkan di sini kita mau menampilkan terdapat menu yang ditampilkan. Yang pertama, baca data, ubah data, hapus data, exit menggunakan perintah cout. Kemudian pengguna, kemudian kita diminta untuk memasukkan pilihan angka 1 sampai 4. Setelah kita memasukkan pilihan, program akan menggunakan struktur if else untuk menentukan tindakan yang sesuai. Jika pilihannya 1, 2, 3, atau 3, program akan menampilkan pesan yang sesuai dengan opsi pilih yang dipilih dan meminta pengguna menekan enter untuk kembali ke menu utama, dan seterusnya. Dan jika pilihannya adalah 4, maka program akan memanggil fungsi system exit atau program akan berhenti. Setelah perulangan selesai, kita menggunakan while kondisi, program akan, maka saat pilihannya 4, maka programnya akan berhenti. Kita runkan. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan pilihan, misalnya kita langsung ke pilihan 3. Enter. Nah, di sini muncul Anda memilih menu 3. Tekan enter untuk kembali ke menu utama. Nah, jika kita pilih 4, dan kita enter, dia akan exit, akan berhenti programnya dan tidak akan mengulang perintah yang sama. Nah, itulah contoh program dari do while. Nah, tibalah untuk kesimpulannya. Jadi, meskipun perulangan atau looping memiliki fungsi yang sama, namun ketiga fungsi tersebut digunakan pada kondisi yang berbeda. Perulangan while ini digunakan untuk kondisi perulangan, di mana banyaknya perulangan tidak dapat dipastikan pada saat penulisan program. Kemudian perulangan for, dia ini digunakan untuk mengkondisi perulangan di mana jumlah perulangan telah ditentukan di awal. Dua itu sama seperti dengan while. Dalam perancangan perulangan dua ini,
kita harus memahami alur logika program yang dibuat. Karena banyaknya perulangan